Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah. Nomor peserta 2015006596063. Peserta PPG Angkatan 1 tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah. Nomor peserta 200091110271035. Peserta PPG Angkatan 1 tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah baik, Bu. Oke. Nah, alhamdulillah, Bunda berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa mengikuti protokol kesehatan dengan membiasakan 3M. Pertama, mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. M yang kedua, memakai masker saat berada di luar rumah. Serta yang ketiga, menjaga jarak atau biasa disebut dengan physical distancing. Ya, biasanya ini Bunda lihat biasanya Nabila dengan Naysila itu selalu berdua ya. Tidak apa-apa karena mereka adalah kembar ya. Jadi kalau satu rumah kita tidak memakai masker atau duduk berdekatan itu tidak apa-apa. Oke, alhamdulillah hari ini Bunda lihat anak-anak Bunda sudah hadir di Zoom meeting kita ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita semua. Silahkan pimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, semuanya kita menyanyikan ya dengan semangat ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukung patriot masih setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju. Oke, kita menyanyikannya harus dengan semangat ya nak ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran kedua. Nah, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, perhatikan dengan tenang, dengarkan apa yang Bunda jelaskan, catat yang dianggap perlu, tidak bermalas-malasan. Oke, kompetensi dasar pembelajaran pada hari ini yaitu
muatan IPA, muatan Bahasa Indonesia, dan muatan SBDP. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Setelah mendiskusikan asal energi pada makhluk hidup, anak-anak Bunda nanti dapat menjelaskan rantai makanan yang terdapat dalam suatu ekosistem secara baik dan benar. 2. Setelah menggunakan hasil diskusi, pengetahuan, dan gambar tentang rantai makanan, anak-anak Bunda mampu membuat teks non-fiksi tentang salah satu ekosistem secara baik dan benar. 3. Setelah menyimak penjelasan Bunda tentang properti tari daerah, anak-anak Bunda mampu mencari informasi tambahan mengenai tarian daerah lain di Nusantara yang menggunakan properti tari secara tepat. Hari ini kita akan belajar menjelaskan rantai makanan yang ada pada suatu ekosistem. 2. Membuat teks non-fiksi tentang salah satu ekosistem. 3. Mengenal tarian daerah dan propertinya. Sebelum kita belajar lebih jauh lagi, mari saksikan dulu cuplikan lagu Aku Anak Sehat berikut ini. Perhatikan rantai makanan ekosistem sawah yang ada di layar Zoom meeting kita ini. Sekarang kalian mengerjakan LKPD yang sudah Bunda berikan sebelum pembelajaran kita berlangsung. Ya, sekarang kalian kerjakan LKPD-nya ya nak ya. Yang ini Bu. LKPD ini udah dari semalam udah kasihkan. Iya, Bu. Nah, sekarang kalian
juga sudah Bunda kasih itu nomor yang sesuai dengan nomor kepalanya. Jadi sekarang pakai topinya sayang. Yang nomor yang ada di kepalanya ya. Nomor yang ada di kepala kalian itu adalah sesuai dengan nomor soal yang Bunda berikan. Nah, sekarang coba pakai dulu topinya biar nampak di sana, Nak. Oke. Nomor yang ada di kepala kalian itu sudah sesuai dengan nomor soal yang Bunda berikan. Jadi silahkan bentuk kelompok sesuai dengan nomor yang ada di kepalanya. Nomor yang ada di kepalanya nomor 1 berarti mengerjakan soal nomor 1 yang memakai topi. Nomor 2 juga mengerjakan soal yang nomor 2. Jadi seterusnya seperti itu ya nak ya. Oke, sekarang bentuk kelompok masing-masing sesuai nomor kepala kalian. Nomor 1 berkumpul dengan yang nomor 1. Yang nomor 2 berkumpul dengan yang nomor 2. Terus selanjutnya seperti itu sampai nomor 5. Ya, silahkan bekerja bersama temannya di kelompok. Oke, silahkan ya nak bekerja ya. Bersama temannya. Panggil aja temannya. Nah, setelah selesai kalian mengerjakan LKPD, sekarang kembali ke kelompok semula. Ya, kan ada kelompoknya juga yang udah bagikan sebelumnya. Kumpul lagi bersama teman kelompoknya. Kelompok berapa? Kelompok 1 sampai 5. Ayo silahkan nak. Saya nomor 3, Bun. Ya, Ibnu. Silahkan Ibnu. Dalam prosedur penting pada suatu rantai makanan karena produsen sebagai penghasil makanan untuk konsumen tingkat bila tidak ada produsen tentu saja rantai makanan bisa terganggu dan konsumen tak dapat bertahan hidup. Ya. Terus Ibnu, semuanya baca. Aliran energi pada sebuah rantai makanan adalah perpindahan energi dari suatu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya dalam bentuk zat makanan dan terjadi saat makhluk hidup memakan makhluk hidup lain. 2. Semua makhluk hidup memerlukan energi untuk melakukan aktivitas energi makanan dalam ekosistem. Memapakan proses transfer atau perpindahan. 3. Peran produsen sangat penting pada suatu rantai makanan karena produsen sebagai penghasil makanan untuk konsumen. Tingkat bila tidak ada produsen, tentu saja rantai makanan bisa terganggu dan konsumen tidak dapat bertahan hidup. 4. Jika konsumen puncak tidak ada, maka konsumen 1 akan berkurang karena dimangsa oleh konsumen 2. Yang bertambah banyak konsumen 2 akan bertambah banyak karena mendapatkan mangsa dari konsumen 1. Kedua, dan tidak dimangsa oleh konsumen 2. Dah, Bun. Oke. Sekarang beri tepuk tangan kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Ayo, tangan nak. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasilnya. Nah, siapa yang sudah siap membuat gambar rantai makanan? Saya, Bun. Saya. Nah, coba apakan, bacakan.
Coba dekatkan nak di situ, diginikan. Siapa tadi? Rantai makanannya enak ya, rantai makanannya belum. Nah, sekarang sebelum kita masuk pada pelajaran kita selanjutnya, silahkan anak-anak bunda yang mau membacakan percakapan berikut ini. Ya, percakapan yang ada di layar Zoom kita. Ayo, siapa yang mau baca? Silahkan langsung baca, nak. Sekar baca. Ibnu, baca Ibnu. Silahkan Ibnu. Ya, Bun. Upin, tugas kita berikutnya adalah membuat karangan notifikasi tentang ekosistem. Ipin, aduh aku lupa. Apa karangan non-fiksi itu? Upin, Beni, karangan non-fiksi adalah karangan yang mengetengahkan tentang data dan fakta. Ipin, jadi bukan menggunakan imajinasi kita. Udin, sepertinya seru sekali ya membuat karangan non-fiksi tentang ekosistem. Ya, bagus ya Ibnu membaca. Nah, karangan non-fiksi adalah karangan yang mengetengahkan tentang data dan fakta. Bukan merupakan imajinasi kita. Silahkan presentasikan hasil membuat karangan non-fiksi kalian tadi. Ekosistem sawah. Pada ekosistem sawah terdapat padi sebagai produsen dan belalang termasuk ke dalam konsumen. Tingkat satu, namun belalang juga termasuk makanan bagi burung kecil. Begitu pula dengan burung kecil juga. Begitu pula dengan burung kecil dimakan burung sebagai predator. Nah, oke, itulah tadi karangan non-fiksi yang sudah dibacakan oleh temannya. Ya. Jadi, karangan non-fiksi itu karangan yang mengetengahkan tentang data dan fakta. Ya, bukan menggunakan imajinasi kita. Ingat itu ya, Nak ya? Ya, Bun. Ya, Bun. Nah, sekarang tugas kalian mengerjakan LKPD yang kedua yang bahasa Indonesia. Silahkan anak-anak kerjakan. Sana sudah terdapat kosakatanya. Kerjakan masing-masing ya, Nak. Nggak ada yang membacakan. Kan udah sudah buat kan? Ayo, siapa yang bisa bacakan, Nak? Karangan non-fiksi. Siapa yang sudah mengerjakannya? Oke, kita lanjut aja ya. Keberadaan ekosistem juga dijadikan sebagai inspirasi dalam berkarya, seperti yang terdapat dalam beberapa tari daerah. Salah satu tari yang berasal dari daerah tempat tinggal kita, yaitu di Minas, Kabupaten Siak, Riau, yakni tari olang-olang. Tari olang-olang merupakan gerak-gerak elang. Dalam kepercayaan masyarakat suku Sakai, Minas, Riau, elang adalah hewan utama yang mampu terbang tinggi, dapat mengantarkan doa kepada Tuhan untuk pengobatan. Kok dimatikan semua video? Tari olang-olang merupakan cerminan identitas masyarakat pedalaman suku Sakai yang terdapat di Kecamatan Minas, Kabupaten Siak.
Tari olang-olang menggambarkan roh dari Soli yang merupakan roh nenek moyang suku Sakai yang semasa hidupnya juga sebagai Bomo. Tari olang-olang adalah sebuah tari pengobatan bagi suku Sakai. Suku Sakai masih percaya bahwa penyakit manusia ditimbulkan oleh gangguan roh halus. Tari olang-olang merupakan gerak-gerak elang. Olang-olang mempunyai makna burung terbang. Elang jadikan sebagai hewan utama dalam kepercayaan masyarakat yang mampu terbang tinggi mengantarkan doa dan mantra mereka kepada Tuhan pada saat pengobatan. Ini satu lagi tari yang berada di daerah Riau, yaitu tari rentak bulian. Tari rentak bulian adalah salah satu seni terkemuka dari Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Rentak bulian merupakan ritual pengobatan, di mana diambil dari kata rentak dan bulian. Rentak maksudnya merentak atau melangkah, dan bulian adalah tempat singgah makhluk bunian atau makhluk halus dalam bahasa Indragiri Hulu. Silahkan anak-anak bunda semuanya mengerjakan LKPD yang ketiga. Yang LKPD-nya tadi juga sudah bunda kirimkan sebelum pembelajaran kita berlangsung. Setiap tarian daerah memerlukan perlengkapan atau yang disebut dengan properti yang dikenakan penari pada saat menarikannya. Properti tari bisa jadi pembeda antara satu tarian dengan tarian yang lain. Properti yang digunakan menjadi ciri khas tersendiri tarian tersebut. Bahkan beberapa properti tari dijadikan sebagai nama bagi tarian tersebut. Misal, payung yang digunakan dalam tari payung atau piring yang digunakan dalam tari piring. Nah, berikut salah satu tari daerah Riau yang mengetengahkan tentang berkah Tuhan lewat ekosistem di sekitar.
Apa aja yang sudah kita pelajari pada hari ini, Nak? Tentang rantai makanan. Ya, apalagi? Tentang tarian. Ya, tarian apa? Tarian Yang lain? olang-olang sama Ya, ada lagi? Ada lagi yang lain nambahkan? Ada yang lain bisa nambahkan? Bisa, Bun. Ya, apa aja? Tadi kawannya sudah sebutkan, tambah? Ekosistem sawah. Iya, juga belajar tentang rantai makanan di ekosistem sawah. Nah, kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah kita bisa membuat teks non-fiksi dengan bahan cerita dari alam sekitar kita. Salah satunya adalah tentang rantai makanan. Salah satu rantai makanan yang terdapat kita buat pada ekosistem sawah. Kemudian rantai makanan yaitu padi sebagai produsen, tikus sebagai konsumen 1, ular sebagai konsumen 2, elang sebagai konsumen tingkat 3, jamur sebagai pengurai. Nah, properti tari rentak bunian adalah mayang kelapa atau pinang, sedangkan properti tari olang-olang adalah selendang yang dibentang seperti sayap burung elang. Maksud dari tarian ini sama-sama bercerita tentang pengobatan dari suku terkebelakang yang ada di Riau, yaitu suku Talang Mamak dan suku Sakai. Nah, sekarang kerjakan LKPD. Nah, sekarang kerja kalian di rumah bersama orang tua, yaitu buatlah salah satu properti tari pada tarian daerah yang menggunakan alat dan bahan yang ada di rumahmu. Ya, nah, dan jangan lupa nanti kalian foto dan kirimkan ke WA grup kita ya, properti yang kalian buat. Sekarang kerjakan evaluasi yang sudah Bunda kirimkan linknya ke WA grup kita. Setelah kalian mengerjakan evaluasi, nanti juga kalian kirimkan ke WA grup kelas kita. Nanti Bunda kirimkan linknya, Nak ya. Dia hanya bisa 1 kali mengerjakannya. Kalau 2 kali dia tidak bisa. Jadi betul-betul dikerjakan nanti ya. Sebelum pelajaran kita ditutup, lebih dahulu kita berdoa. Sekarang boleh Randi pimpin doa kita. setelah pelajaran selesai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Itulah tadi rangkaian pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa besok kita ketemu lagi pada pembelajaran sub tema 2 pembelajaran ketiga. Nah, tutup yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.